Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pelajaran matematika. Tapi sebelum mulai Bapak mau memperkenalkan diri, yaitu nama Bapak Nyoman pertama, dan di SMK Rekayasa sudah mengajar matematika hampir 25 tahun. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya silakan disimak dengan baik. Kalau belum jelas silakan ditanya. Hari ini Bapak akan memberikan materi sesuai dengan jadwal, yaitu di kelas 12 matematika. Materinya adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Dalam integral ini adalah kebalikan dari fungsi turunan. Kebalikan turunan atau diferensial. Nah, jika fungsi x adalah fungsi umum yang bersifat turunan fungsi x sama dengan fungsi x, maka fungsi integral umum merupakan anti turunan atau integral dari fungsi x. Perhatikan, pengintegralan fungsi x terhadap x dinotasikan sebagai berikut: integral, tanda integral, kemudian fx dx sama dengan fungsi x ditambah dengan c. Integral notasinya itu diperkenalkan oleh Leibniz, seorang ilmuwan dari Jerman. Nah, mohon anak-anak supaya banyak membaca literatur masalah integral tersebut. Adapun notasi-notasi tersebut, yang pertama notasinya adalah yang mungkin anak-anak baru mengenal. Fungsi x itu sama dengan fungsi integral. Itu notasi. Berikutnya yang anak-anak baru lihat adalah fx dengan huruf kapital. Itu namanya sama dengan fungsi integral umum yang bersifat turunan dari fungsi x yang pertama. Dan notasi berikutnya adalah notasi C. C itu sama dengan konstanta atau bilangan tetap dalam integral. Nah, demikianlah kadang-kadang anak-anak notasi-notasi tersebut belum paham apa makna daripada notasi yang ada, sehingga sekarang perkenalan sebagai notasi integral. Dalam artian integral itu adalah kebalikan daripada diferensial. Nah, selanjutnya untuk mempelajari integral ini, anak-anak harus mengetahui rumus-rumus integral tak tentu. Nah, dalam matematika itu rumus ya, yang namanya rumus sudah baku, makanya harus dihafalkan. Rumus tersebut yang pertama adalah integral dx itu sama dengan x ditambah c. C itu adalah konstanta, x adalah suatu variabel dari dx. Rumus kedua, integral a dx. A adalah suatu bilangan, koefisien suatu bilangan. A adalah suatu bilangan tetap, akan menjadi dalam integral adalah a x ditambah c. A x ditambah c. C itu harus ada karena dia di sana adalah sebagai bilangan konstanta dalam integral. Rumus ketiga, mohon perhatikan semuanya. Integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n ditambah 1 dalam rumusnya
X N plus 1 ditambah C, di mana nilai N adalah tidak boleh negatif 1. Nah, di sini supaya diperhatikan di manakah dapat bilangan 1. Nah, bilangan 1 tersebut adalah koefisien dari X tersebut. Bilangan 1 yang sebagai pembilang di sini ya. Koefisien dari nilai X-nya. Kalau tidak ada, berarti X itu mengandung koefisien 1. Sedangkan 1 sebagai penyebut adalah sudah rumus. Berapapun pangkat daripada bilangan X-nya tersebut, berapapun pangkatnya, maka itu sebagai N ditambah dengan 1. Dikalikan dengan, yaitu X pangkat N plus 1 ditambah C. Sekali lagi, C konstanta dan pangkat N itu tidak boleh negatif. Rumus keempat, diperhatikan dengan baik. Integral A X pangkat N dx. A adalah suatu koefisien dari bilangan X ya. Berapa nilai A-nya? Kalau A itu sudah dimunculkan, berarti itu adalah suatu bilangan, apakah bilangan 2, apakah bilangan 3, apakah bilangan 4, dan seterusnya. Itu akan berfungsi sebagai pembilang di dalam rumus integral. Artinya pembilangnya adalah A per berapa pangkatnya ditambah 1 atau N tambah 1. X pangkat N plus 1 plus C. Juga N tidak boleh negatif 1. Itu adalah rumus keempat. Ingat, ada suatu koefisien. Kalau tidak ada suatu bilangan, maka X itu koefisien adalah bilangan 1 seperti rumus nomor 3. Rumus yang kelima, integral A fungsi X dx itu akan sama dengan sama dengan integral A kalikan fungsi X. Itulah 5 rumus-rumus yang ada pada integral tak tentu. Ini masih sederhana sekali. Nanti kalau integral tentunya atau integral tentu itu akan ada garis batas atas dan batas bawah. Namun pada anak-anak hal tersebut harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan ya sulit untuk mengingat dan mengimplementasikan dalam penyelesaian soal. Yes. Bapak akan melanjutkan, yaitu bentuk contoh-contoh soal. Yes. Perhatikan slide yang ketiga. Nah, ini bentuk contoh-contoh soal integral tak tentu. Untuk nomor A atau nomor 1 atau A atau di sini, berapakah integral X pangkat 3 dx? Berapakah? Nanti contoh tersebut, berapa pangkatnya berapa N? N-nya adalah 3. Berapa koefisien dari soal tersebut? Kan tidak kelihatan di sana pada soalnya. Itu berarti nilai A-nya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? N sudah diketahui pangkat 3, N sudah diketahui pangkat 3, sehingga akan menjadi koefisiennya, integralnya adalah X pangkat 3 dx sama dengan koefisien jadi 1. Kemudian pangkat itu N-nya adalah bilangan 3 menjadi penyebut 3 plus 1 itu adalah suatu rumus. 3 itu adalah pangkat dari soal itu, di mana dalam notasinya adalah N dikalikan dengan X pangkat 3 plus 1 plus C. Dari bentuk ini akan hasilnya berbentuk
pecahan integral soal nomor A. Akan menjadi yang pembilangnya tetap 1, penyebutnya adalah 3 tambah 1 menjadi 4. Berarti 1/4 atau 1/4 X pangkat 3 plus 1 akan menjadi X pangkat 4 ditambah C. Itulah hasilnya. Hasil akhirnya dari contoh tersebut adalah 1/4 X pangkat 4 tambah C. C itu tetap dimunculkan karena rumus. Itu ada namanya konstanta. Ada di dalam integral, tentu C itu akan berubah, akan nanti menjadi batasan-batasan. Nah, sekarang soal B. Perhatikan soalnya. Ya, soal B, integral kurung buka 4x ditambah dengan 6 kurung tutup dx sama dengan berapakah integral soal tersebut. Nah, Bapak sudah buat itu cara menjawabnya. Ya, cara menjawabnya diperhatikan dengan baik. Ya, dalam kurung dibuka sehingga akan menjadi yaitu integral 4x dx ditambah suku keduanya ada 6 integral 6 dx. Kalau sudah masuk ke bentuk integral dari suku pertama dan suku kedua soal tersebut, maka suku pertama diintegralkan. Berapa koefisiennya suku pertama? Adalah 4. Itu koefisien suku pertama. Pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 1. Kita sembunyi. Sehingga di dalam rumus itu akan menjadi, ya, untuk suku pertama kita ubah dulu ya. Suku pertamanya, sehingga dia akan berubah menjadi koefisiennya adalah 4 akan menjadi 4 dibagi dengan 1 plus 1 ya. 4 dibagi 1 plus 1, X nya akan menjadi pangkat 1 tambah 1. Itu suku pertama dulu ya, suku pertamanya. Yang 4x dx itu saja dulu. Nah, kemudian suku kedua integral 6 dx. Suku kedua karena ada koefisien sesuai dengan rumus yang nomor 1 tadi itu ditambahkan dengan 6x plus c. Suku kedua sudah terjawab, tapi suku ke pertama belum. Perhatikan yang 4x dx. Yang 4x dx itu akan menjadi yaitu 4/2. 4/2 x pangkat 2 ditambah 6x plus 1. Masih bisa dibagi, yaitu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sehingga hasil akhir akan menjadi yaitu 2x kuadrat ditambah 6x plus 1. Maaf, plus c. Perhatikan dulu, bukan plus 1, plus c ya. Nah, sekarang yang Bapak buat di sini sudah hasil akhir, belum diurai menggunakan contoh seperti soal A. Jadi kalau belum jelas silakan bertanya ya, karena kita mengingat rumus-rumus integral itu harus sering latihan mencoba di rumah. Kalau tidak latihan matematika ya sulit. Nah, pengetahuan jalan, keterampilan juga ya, karena pengetahuannya juga harus menunjukkan suatu pemahaman yang lebih baik.
Demikian untuk contoh. Nah, sekarang Bapak akan masuk ke materi berikutnya, yaitu ke materi kedua, yaitu integral tentu fungsi aljabar. Integral tentu fungsi aljabar. Integral tentu dikembangkan dari teorema dasar kalkulus ukurannya, yaitu jika fungsi adalah yang kontinu pada interval adalah batasan A dan B, A batasan bawah, B batasan atas, dan F adalah anti turunan dari fungsi. Maka rumusnya diperhatikan dengan baik. Integral batas atas adalah B, batas bawah adalah A, fungsi E dE sama dengan, pada harusnya ada kurung siku, perhatikan kurung siku fungsi E kurung siku tutup batas atas dan batas bawah. Batas atas B, batas bawah adalah A, sama dengan fungsi X-nya itu diganti dengan batas atas
tambah 1, N tambah 1, X pangkat 2 ditambah 1, kurung tutup siku, batas atas dan batas bawah, yaitu 2 dan 1. Selanjutnya akan muncul 3/3. 3/3 X pangkat 3 kurung tutup siku dengan batas 2 dan 1. Maka akan terjadilah 2/3 X-nya dengan bilangan 2 dikurangi 1/3. Dan hasil akhir 2/3 adalah perbanyakan bilangan pokok 2 sebanyak 3 kali, itu adalah 8, dikurangi dengan 1/3 adalah nilai 1 sehingga hasilnya 7. Nah, ini yang diperhatikan di dalam penyelesaian integral tentu. Nah, untuk contoh soal dalam slide Bapak membuat sikat, tapi ada uraian ya. Sebelum kedua pangkat 3 kurang 1 pangkat itu ada uraian lagi, integralkan dulu semua. Karena di sini ada koefisiennya 3. Integralnya adalah mempergunakan rumus dasar. Bagaimana rumus dasarnya? Jadi koefisien dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1, itu rumus dasarnya di sana. Muncul ke sini ya. Nanti supaya bingung anak. Demikian yang Bapak bisa jelaskan. Nanti sifat-sifat integral itu silahkan dipelajari, diingat dengan rumus-rumusnya, sehingga nanti kalau ada contoh-contoh soal yang makin banyak akan lebih memudahkan untuk mengingat perbedaan rumus-rumus integral tersebut. Nah, kiranya demikian yang Bapak bisa jelaskan. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Dasarnya kalau ada pertanyaan silakan ya, mudah-mudahan pembelajaran yang menggunakan media ini sangat bermanfaat pada siswa-siswa yang dalam pembelajaran. Jadi, walaupun tidak tatap muka langsung, kita bisa menambahnya dengan video. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata Pak mengucapkan Om Santi.